Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulanti Auliana Lutfi. Saya mahasiswa Unsia. NIM saya 2401010202124. Di sini saya izin untuk mempresentasikan hasil kerja saya untuk ujian akhir semester perilaku organisasi. Saya kelas AK 501. Nah, di sini saya bacakan dulu daftar isinya. Yang pertama ada budaya organisasi, kemudian karena diperbolehkan untuk mengambil studi apa saja, di sini saya mengambil studi pada budaya organisasi Kementerian Keuangan, kemudian ada karakteristik pemimpin dan strategi penyelesaian konflik. Yang pertama adalah budaya organisasi. Pada bagian ini saya sedikit menjelaskan tentang pengertian budaya organisasi secara global. Nah, di sini saya mengambil menurut Chen dan Robin dan Judge. Tapi pada intinya bahwa budaya organisasi ini adalah sesuatu yang diatur normatif pada awalnya, yang melekat, memberi dasar untuk perilaku anggotanya dan menentukan cara merespon lingkungannya. Di awal ini seperti sesuatu yang diatur, kemudian karena dibudayakan, maka semakin lama semakin tidak terasa bahwa itu adalah aturan, sehingga para pegawai di dalam organisasi tersebut akan merasa memang begini aturannya, budayanya seperti ini, sehingga ini akan mendukung organisasi untuk mencapai tujuannya. Saya lanjutkan. Ini di sini saya mengambil studi pada Kementerian Keuangan. Budaya organisasi di Kemenkeu itu ada apa saja? Yang pertama ada program budaya Kemenkeu. Di sini ada satu informasi setiap hari. Ini untuk mendorong pegawai untuk mencari dan berbagi informasi positif guna meningkatkan pengetahuan bersama. Kemudian ada Plan, Do, Check, Action, yaitu rencanakan, kerjakan, monitoring, dan tindak lanjuti. Ini menerapkan etos kerja dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan tuntas, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut untuk perbaikan berkelanjutan. Kemudian ada 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Ini menekankan pentingnya penataan ruang kerja dan dokumen yang teratur dan bersih untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Kemudian ada kerangka integritas Kemenkeu. Nah, ini di tahun 2021 Kemenkeu meluncurkan kerangka integritas sebagai bagian dari inisiatif strategis reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan atau RBTK. Langkah ini bertujuan memperkuat budaya integritas di lingkungan Kemenkeu melalui berbagai kegiatan termasuk FGD atau Focus Group Discussion dengan pejabat administrator. Kemudian ada New Way of Working. Ini ada Collaborative Working Space. Ini mendorong kolaborasi antar pegawai melalui penataan ruang kerja yang mendukung kerjasama. Kemudian ada Flexible Working Arrangement atau FWA. Ini memberikan fleksibilitas dalam pengaturan waktu dan tempat kerja guna meningkatkan produktivitas. Dan ada Green Office. Ini menerapkan praktik ramah lingkungan di kantor sesuai dengan surat edaran Menteri Keuangan nomor SE 6 tahun 2019 tentang penerapan kantor ramah lingkungan. Dan bagian terakhir dari slide saya yang ini penguatan budaya integritas. Nah, di sini ada teladan dari pimpinan. Pemimpin diharapkan mempromosikan dan mempraktikkan nilai-nilai integritas dalam keseharian. Kemudian ada internalisasi nilai integritas. Ini melibatkan seluruh pegawai dan pemangku kepentingan dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai integritas. Lalu bagaimana Kemenkeu membentuk budaya organisasinya dan bagaimana budaya organisasi ini dapat mempengaruhi kinerja dari para karyawan? Ini yang pertama ada nilai-nilai Kemenkeu. Di sini ada integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Nah, sebelum ada penerapan nilai-nilai Kemenkeu ini dan sesudah adanya penerapan nilai-nilai Kemenkeu, maka kalau bisa diukur dengan angka, bisa terlihat jelas dari kinerja pegawainya, di mana integritasnya semakin meningkat, profesionalismenya semakin bagus. Kalau dulu orang bilang pajak itu seram, tapi sekarang pajak itu tidak seseram zaman dulu. Nah, itu karena adanya peningkatan kinerja pegawai karena ada nilai-nilai Kemenkeu tersebut.
Kemudian ada reformasi birokrasi. Di sini menerapkan e-government, pengawasan ketat praktik korupsi, reward dan punishment kepatuhan. Kalau zaman dulu itu untuk praktek korupsi itu susah untuk pengawasannya. Nah, sekarang sudah dibuat sistem yang lebih bagus untuk pengawasan korupsi sehingga pegawai akan lebih sulit untuk melakukan praktik korupsi. Kemudian ada reward dan punishment itu seperti kalau ada pegawai yang terlambat masuk kantor maka dia akan dapat teguran, kemudian ada potongan gaji sehingga ini akan mempengaruhi perilaku pegawai dari yang tadinya tidak disiplin menjadi lebih disiplin. Kemudian ada pengembangan kompetensi karyawan. Ini ada program LPDP, Pusdiklat, dan sertifikasi profesi. Nah, di sini Kemenkeu mendukung para pegawainya untuk meningkatkan dan memperluas pengetahuannya sehingga nantinya ketika dia bekerja maka pengambilan keputusannya bisa lebih cepat karena pengetahuannya sudah lebih luas. Kemudian ada sistem penghargaan dan insentif terkait tunjangan kinerja, penghargaan pegawai teladan, dan kenaikan pangkat berbasis prestasi. Nah, di sini dengan adanya berbagai penghargaan, tunjangan, dan lain-lain ini meningkatkan motivasi pegawai untuk bekerja lebih baik lagi. Dan terakhir ada peningkatan kesejahteraan dan work-life balance. Di sini ada fasilitas kesehatan dan asuransi, kebijakan kerja fleksibel, dukungan psikologis, dan kesejahteraan mental. Jadi ketika ada pegawai yang sakit, maka ada fasilitas kesehatan. Kemudian jika ada pegawai yang mungkin sedang dalam tekanan, baik itu di dalam pekerjaannya atau di luar pekerjaannya, maka Kemenkeu ini menyediakan dukungan psikologis dan kesejahteraan mental sehingga tidak akan mempengaruhi kinerja pekerjaannya saat. Kemudian kita masuk kepada bab 2 yaitu karakteristik pemimpin. Nah, peran kepemimpinan itu yang bagaimana untuk membangun tim yang efektif. Yang pertama itu mengarahkan dan memberi visi. Pemimpin memberikan tujuan yang jelas dan visi jangka panjang yang menjadi panduan bagi tim. Ini membantu anggota tim memahami arah yang harus dicapai. Nah, memang pemimpin ini tugasnya adalah untuk mengarahkan ya. Jadi memberikan penjelasan bahwa memang tujuan organisasi adalah seperti ini sehingga para pegawainya nanti bisa mengerti bagaimana sih caranya, langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian membangun komunikasi yang efektif. Nah, komunikasi yang terbuka dan transparan membuat anggota tim merasa didengar dan dihargai. Pemimpin yang baik mampu menjadi penghubung antar anggota tim untuk menghindari miskomunikasi. Nah, di sini sangat penting ya membangun komunikasi yang efektif ini sehingga tidak ada perception. Misal pemimpinnya pengennya A, ya harus dikomunikasikan dengan baik sehingga nanti pegawainya pun mengerti bahwa tujuan keinginan pemimpin adalah seperti A gitu. Kemudian meningkatkan motivasi dan semangat tim. Nah, pemimpin harus mampu mengenali kebutuhan dan potensi setiap anggota tim, memberi apresiasi dan memotivasi mereka untuk mencapai hasil terbaik. Memang banyak, apalagi sekarang pegawai itu tidak hanya dari gen milenial tapi ada gen Z juga ya. Jadi dari sini pemimpin itu harus bisa menyesuaikan kebutuhan organisasi dengan sifat-sifat pegawainya yang mungkin beragam. Dari situ bisa memberi apresiasi dengan cara yang diinginkan oleh pegawai sehingga nanti kinerja pegawai itu semakin lebih baik gitu. Kemudian ada mengelola konflik dengan bijak. Dalam sebuah tim, konflik adalah hal yang wajar. Pemimpin harus bisa menjadi penengah dan menyelesaikan konflik secara adil agar tidak mengganggu produktivitas. Nah, konflik ini sering terjadi ya, misal ada selisih antara A dengan B karena sebenarnya ini pekerjaannya memang beririsan gitu ya. Nah, seorang pemimpin ini harus bisa mencari jalan tengah agar bagian yang beririsan ini tidak mengganggu kinerja para pegawainya. Kemudian ada mendelegasikan tugas secara tepat. Seorang pemimpin efektif tahu cara mendelegasikan tugas sesuai kemampuan dan kekuatan anggota tim. Nah, ini memastikan efisiensi kerja dan perkembangan individu. Jadi
pemimpin yang baik itu tidak memberikan tugas yang berat kepada satu orang saja, atau satu orang yang tidak bekerja dengan baik kemudian langsung tidak diberi tugas, itu tidak ya. Jadi pemimpin bisa memotivasi pegawai yang dari awalnya tidak mengerti jadi bisa mengerti. Kemudian menciptakan lingkungan yang positif. Nah, pemimpin harus menciptakan lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan positif sehingga anggota tim merasa nyaman untuk berinovasi dan berkontribusi. Ini lebih ke pemikiran terbuka mungkin ya. Jadi pegawainya itu, anggota timnya itu akan merasa didengarkan gitu. Jadi kalau ketika ada inovasi atau kontribusi bisa merasa dihargai juga gitu. Kemudian mengembangkan keterampilan tim. Nah, pemimpin yang baik berinvestasi dalam pengembangan kemampuan anggota tim melalui pelatihan, mentoring, atau program pengembangan diri lainnya. Nah, ini baik pemimpinnya atau anggota timnya ini harus selalu mengembangkan diri gitu ya, biar nanti kemampuannya semakin meningkat dan pengetahuannya semakin luas. Kemudian menjadi contoh atau role model. Nah, pemimpin harus menunjukkan sikap profesionalisme, etika kerja yang tinggi, dan dedikasi. Nah, tim cenderung mengikuti perilaku pemimpinnya. Ini relate banget ya, benar banget ya. Jadi kalau pemimpinnya ini adalah orang yang semangat untuk bekerja, maka pegawainya pun, timnya pun ketika akan bekerja itu menjadi lebih semangat gitu, karena atasannya itu mendukung gitu. Kemudian mengukur dan mengevaluasi kinerja. Nah, pemimpin harus memiliki sistem untuk mengevaluasi kinerja tim, memberikan umpan balik konstruktif, dan melakukan perbaikan bila diperlukan. Ini mungkin lebih ke monitoring dan evaluasi ya. Jadi pemimpin itu harus mengerti, seperti kalau di Kemenkeu itu harus 3 bulan, setiap 3 bulan sekali itu harus ada evaluasi, itu untuk biar pemimpin ini bisa mengerti kinerja tim kemarin yang jelek bagian mana sehingga bisa diperbaiki agar kedepannya tidak terjadi permasalahan itu lagi gitu. Kemudian menginspirasi inovasi dan kreativitas. Pemimpin yang efektif mendorong tim untuk berpikir kreatif, mengambil resiko yang diperhitungkan, dan mencari solusi baru dalam menghadapi tantangan. Jadi bukan hanya mengikuti sistem saja, kalau ada masalah terus ya sudah ya, tapi jadi harus menginspirasi inovasi dan kreativitasnya. Kemudian karakteristik pemimpin yang sukses itu seperti apa sih? Nah, di sini karena saya mengambil Kementerian Keuangan, jadi saya mengambil Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Kementerian Keuangan ya. Nah, di sini ada berita, saya ambil berita dengan judul Sri Mulyani beberkan 2 tipe pemimpin yang dibutuhkan Kemenkeu. Nah, di sini saya bacakan, Sri Mulyani memaparkan ada 2 tipe pemimpin yang dibutuhkan Kementerian Keuangan. Yang pertama adalah pemimpin yang bisa menjadi role model yang konsisten. Kemudian yang kedua adalah pemimpin yang walk the talk atau menjalankan apa yang dikatakan. Jangan menjadi pemimpin yang hanya berkata-kata tapi tidak menjalankan apa yang dikatakan. Walk the talk. Itu penting karena Anda cukup dekat dengan anak buah. Anak buah bisa melihat apakah pimpinan yang hanya bisa berpuisi dan berpantun atau dia mampu bekerja, ungkap Sri Mulyani. Nah, ini saya mengambil karakteristik pemimpin yang sukses menurut Ibu Sri Mulyani ya. Apakah Ibu Sri Mulyani ini adalah pemimpin yang sukses? Nah, di sini saya mengambil suatu berita ini, saat memimpin, Sri Mulyani telah berhasil menunjukkan kemampuannya dalam mengembangkan strategi keuangan yang komprehensif. Dibuktikan dengan keberhasilannya meraih 2 kali penghargaan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia. Selain itu, beliau juga berhasil menghadapi krisis ekonomi global pada periode 2008 sampai 2009. Kemudian ada pertumbuhan perekonomian global terpuruk hingga minus 1,7% saat itu, dan itu tadi berhasil menghadapi krisisnya. Namun berkat sepak terjang Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru mampu bertahan di atas 4% dan tidak goyah akibat anjloknya perekonomian dunia. Nah, jadi karena saya mengambil Kementerian Keuangan dan saya mengambil contohnya adalah Bu Sri Mulyani, di sini dijelaskan bahwa memang Bu Sri Mulyani adalah
salah satu contoh pemimpin yang sukses gitu. Lalu strategi penyelesaian konflik. Di sini saya akan jelaskan bagaimana konflik dikelola dan strategi menyelesaikan konflik itu seperti apa. Yang pertama, ada komunikasi terbuka dan transparan. Nah, ini dorongan anggota tim untuk menyampaikan pendapat atau ketidaksetujuan secara terbuka. Kemudian, gunakan pendekatan aktif listening atau mendengarkan secara aktif agar semua pihak merasa didengar. Kemudian, hindari komunikasi yang bersifat menuduh atau emosional. Lalu, fokus pada masalah, bukan pribadi. Kemudian, ada mediasi oleh pihak netral. Jika konflik melibatkan emosi tinggi atau sulit diselesaikan antar individu, maka harus melibatkan pihak lain. Nah, terus kemudian mediator membantu menjaga diskusi tetap objektif dan fokus pada solusi. Ini mohon maaf saya percepat karena sudah 16 menit sepertinya ya. Kemudian, evaluasi dan umpan balik pasca konflik. Setelah konflik selesai, maka dilakukan evaluasi. Kemudian, berikan umpan balik agar tim bisa belajar dari pengalaman tersebut. Kemudian, aturan dan kebijakan yang jelas. Ini terapkan kebijakan organisasi terkait penanganan konflik, misal prosedur pelaporan dan penyelesaian konflik. Dengan panduan yang jelas, anggota tim tahu langkah yang harus diambil saat konflik muncul. Kemudian ada pengembangan keterampilan manajemen konflik. Nah, ini dan terakhir ada emosi terkendali dan empati. Ini harus diberikan dorongan setiap pihak untuk mengendalikan emosi selama diskusi konflik. Nah, karena saya mengambil contoh di Kementerian Keuangan, ini bagaimana penyelesaian konflik di Kementerian Keuangan. Di sini ada namanya WISE atau Whistleblowing System. Nah, di sini Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nah, di sini kan mungkin akan terjadi konflik ya karena ada pelaporan ini. Bagaimana mitigasi resikonya? Maka ada perlindungan bagi pelapor. Jadi selain menjaga kerahasiaan identitas, Kementerian Keuangan juga berkomitmen untuk melindungi pelapor dari segala bentuk intimidasi atau tindakan negatif akibat pelaporan yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya WISE, diharapkan masyarakat dan pegawai Kementerian Keuangan dapat berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan tindakan yang tidak sesuai guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan transparan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf lebih dari 15 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.